Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Jadi itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka oleh karena penyertaan pelindungan Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, terlebih dahulu kita mengucap syukur. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami, sehingga Engkau menyertai kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya, dan di pada pagi ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan Tuhan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Baik juga Bapa di pada pagi hari ini kami juga akan merenungkan sebagian firman-Mu. Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, sehingga betul-betul firman yang kami baca, betul-betul kami mengerti, bisa kami jalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih syukur Bapa yang begitu baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga di pada pagi ini kita dibangun dengan sehat walafiat, masih diberikan kita kesempatan untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk keselamatan jiwa kita. Dari itu Bapak Saudaraku, mari jangan sia-siakan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Pergunakanlah semaksimal mungkin untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena kehidupan yang kekal itu Bapak Saudaraku tidaklah gampang untuk mendapatkannya sama seperti apa kata manusia. Tapi marilah kita kembali kepada Alkitab. Alkitab yang kita percayai. Di situ terus sangat jelas dikatakan kepada kita bagaimana cara-caranya, bagaimana aksi kita, bagaimana kelakuan yang harus kita kerjakan sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Di situ tidak tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi, tapi yang mengurang-uranginya, yang menambah-nambahinya adalah manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita kembali kepada Alkitab, situ adalah originalnya, situlah aslinya. Jadi jika kita tidak kembali kepada Alkitab, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena apa? Karena jika kita hanya dengar-dengar saja, manusia mengatakan asal percaya saja kita sudah selamat, asal ke gereja saja kita sudah selamat, asal Kristen saja kita sudah selamat. Jadi itu kata manusia, bukan kebenaran firman Tuhan. Jika kita kembali kepada Alkitab, di situ sangat jelas bagaimanakah orang percaya itu, bagaimanakah orang yang gereja itu, bagaimanakah orang Kristen itu. Di situ sangat jelas diterangkan kepada kita. Jadi jika kita tidak membacanya, kita tidak akan mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan, bagaimana surat yang sudah tertera di Alkitab ini sebagai anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, mari baca Alkitab kita, buka hati kita, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah yang akan berkata-kata dalam hati kita, menuntun kita, membimbing kita, membukakan rahasia-rahasia kepada firman Tuhan, sehingga kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita kekristenan kita hanya mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan kehebatan kita, mengandalkan kepintaran kita, kita tidak akan bisa. Jika kita mengandalkan kepintaran kita, sehingga kita sama seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dia mengerti tentang Alkitab, dia mengerti tentang isi Alkitab ini, tapi tidak mau taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan mau kita ini taat dan setia, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar nama, tapi taat setia. Itu mau Tuhan. Kita serahkan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita jelas di mana hamba-hamba Tuhan, di mana seperti si Adam dan Hawa. Bagaimana juga tentang
Bapak Abraham, bagaimana juga tentang si Nuh, Nabi Nuh. Nah, jadi ini contoh-contoh sudah diberi. Jadi kita melihat bagaimana melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana juga kita melihat Yusuf. Yusuf dijual oleh saudaranya. Jadi itu contoh-contoh diberikan Tuhan untuk kita pedomani. Jadi kita melihat bagaimana Yesus datang ke dunia ini untuk menerapkan, untuk mengenapi, untuk menjelaskan supaya kita melakukannya seturut apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita hanya mendengar apa kata orang, kita tidak akan tahu jalan-jalannya Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kembali kepada laptop, kembali kepada Alkitab. Jadi mari kita buka Alkitab kita 1 Petrus 4 ayat 12. Di sini judulnya menderita sebagai Kristen. Jadi di sini katanya menderita sebagai Kristen. Jadi Bapak Saudaraku, jadi orang Kristen itu tidaklah seperti apa kata manusia. Kata manusia mengatakan kamu akan diberkati berlimpah-limpah sehingga kamu akan bersenang-senang. Itu kata manusia. Memang Bapak Saudaraku, manusia rata-rata ingin yang indah-indah, ingin yang senang-senang, ingin yang enjoy, ingin yang aneh-aneh. Itu kehendak manusia. Tapi kehendak Tuhan beda. Kita harus ada ujian, harus ada tantangan. Jadi kita tanpa diuji, kita tidak akan tahu siapa kita sebenarnya. Seperti emas diuji, dibakar, dipukuli, itu adalah emas menjadi emas murni. Jadi jika kita tidak diuji, bisa saja kita cementasi, begitu bakar dia akan hitam. Kenapa? Karena dia bukanlah emas murni. Jadi Bapak Saudaraku, kita ini adalah ingin Tuhan itu, kita ini adalah emas murni. Nah, jadi kita itu harus uji. Jadi di sini katakan kepada kita tadi, menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada suatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini katanya tadi kita akan dilemparkan seperti api yang bernyala-nyala. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran karena nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi dilemparkan nyala api itu kepada kita. Jadi seakan-akan kita itu disiksa, seakan-akan kita itu dibinasakan. Jadi di sini kita diuji, apakah kita kuat, apakah tidak. Karena kita bukanlah anak dunia, tapi melainkan kita sudah dipilih dari dunia. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita harus mengerti siapa kita supaya kita jangan diombang-ambingkan dunia ini. Jadi tidak cukup kita hanya ikut-ikutan saja, tidak cukup kita hanya dengar-dengaran saja, tidak cukup hanya kita beribadah saja, tapi kita harus menjadi pelaku firman. Jadi dasarnya adalah Alkitab, firman Tuhan yang kita ikuti, itu yang kita taati, bukan apa kata manusia. Jadi di sini kita melihat sebaliknya, bersukacitalah sesuatu dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi di sini katakannya kepada kita tadi, sebaiknya bersukacitalah sesuai dengan bagaimana yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi berbahagialah
Berbahagialah bagaimana kita melihat penderitaan Tuhan Yesus. Jadi kita adalah generasi penerus. Kitalah ahli waris. Jadi jika kita itu adalah ahli waris, tentu kita seperti Tuhan Yesus. Tentu kita mengikuti jejaknya. Tentu kita mengikuti petunjuk. Tentu kita mengikuti surat apa yang tertulis di dalam suratnya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidaklah cukup hanya Kristen saja. Tidaklah cukup hanya percaya saja, tapi ada tindakan. Karena jika kita percaya saja, setan-setan juga percaya. Bahkan dia katanya gemetar. Jadi tidak cukup percaya saja. Bahkan kita melihat ahli Taurat juga percaya, tapi tidak tunduk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, dia percaya, bahkan dia mengerti apa tertulis di dalam Alkitab ini, tapi dia tidak tunduk kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang 14 mengatakan kepada kita, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, berbahagialah jika kita disiksa, dihina, dicaci, diolok-olok, dikata-katai. Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini sangatlah sukar untuk kita jalankan. Mana kita melihat pada saat ini, jika orang mengata-ngatai kita, terusnya kuping kita merah, terusnya kita emosi. Jadi ini adalah bagian anak-anak Tuhan. Jadi kita bukan enjoy, bukan kita itu senang-senang menjadi pengikut Kristus. Di sini katakannya tadi ayat 14 mengatakan kepada kita, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Jadi dinista kita karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi karena roh Tuhan sudah dimateraikan dengan roh kita ini, itu kita mampu, itu kita bisa. Karena apa? Karena bukanlah kekuatan kita, bukanlah karena kehebatan kita, tapi karena ada roh Tuhan yang diam, yang sudah dimateraikan dengan roh kita. Itulah membuat kita mampu, walaupun kita dihina, walaupun kita dikucilkan, walaupun kita dicaci, walaupun kita diolok-olok, kita tetap kuat. Karena apa? Karena ada roh Tuhan di dalam roh kita ini. Sudah dimateraikan. Dialah membela kita, dialah menuntun kita, dialah menyertai kita, dialah menuntun sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita belum dipenuhi dengan Roh Kudus, belum dimateraikan dengan roh kita ini, roh Tuhan itu belum dimateraikan dengan roh kita, belum lagi dipersatukan dengan roh kita ini, kita tidak bisa membela diri sendiri. Kita tidak sanggup melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Karena apa? Karena ini harus menanggalkan kedagingan. Jadi tidak seberapa manusia mau untuk menanggalkan kedagingannya. Rata-rata manusia adalah kedagingan. Makanya banyak orang masuk penjara karena kedagingan. Jadi bukannya gampang ini menanggalkan kedagingan ini, Bapak Saudaraku. Kita melihat akhir-akhir zaman ini, manusia saat ini pesta pora, kawin mengawinkan. Kenapa? Itu adalah kedagingan. Seakan-akan kita melihat untuk Tuhan, ternyata akhir-akhirnya adalah untuk daging. Jadi itu nyata, kisah nyata. Itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Di Lukas mengatakan sama seperti zaman Nuh, makan minum, kawin mengawinkan. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab menjelaskan kepada kita bagaimana kita sesungguhnya untuk menjalankan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Jadi tidak cukup hanya beribadah saja, tidak cukup hanya kita Kristen saja, tidak cukup kita hanya percaya saja,
tapi kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Jadi tidaklah gampang. Tidak gampang kita ini diejek-ejek orang. Karena kita adalah manusia biasa. Terbatas kemampuan kita, terbatas kesabaran kita. Jadi jika kita mengandalkan kekuatan kita, jika kita mengandalkan kehebatan kita, jika kita mengandalkan power kita, kita tidak sanggup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita melihat saat ini Bapak Saudaraku banyak orang Kristen, tapi tantangan ujian ini tidaklah sanggup untuk melakukannya. Hanya berapa persen yang sanggup. Tapi yang datang memang firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, tapi sedikit yang terpilih. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, harapan saya kita ini yang mendengar video ini sudah terpilih. Jadi kuncinya kembali kepada Alkitab. Di sini akan ditunjukkan bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan. Alkitab ini jangan kita tambah-tambahi, jangan kita kurang-kurangi, supaya jangan kita binasa. Karena jika kita tambah-tambahi, jika kita kurang-kurangi, berarti kita menganggap Alkitab ini belum sempurna. Berarti kita menganggap firman Tuhan ini belumlah sempurna. Sehingga kita mengajari Tuhan, bukan Tuhan mengajari kita. Berarti kita yang pintar, Tuhan yang bodoh. Kenapa? Karena kita mengajari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak kali kita saat ini mengajari Tuhan. Karena apa? Karena dalih-dalih kita, alasan-alasan kita, karena ini, karena ini. Jadi sehingga Alkitab ini kita poles, sehingga Alkitab ini kita bumbu-bumbui, sehingga Alkitab ini kita tafsir-tafsirkan. Kita tafsirkan dengan apa, dengan yang lain-lain, dengan ini dan sebagainya. Tak usah kita capek Bapak Saudaraku. Tak usah kita pening untuk menafsirkan firman Tuhan ini. Lakukan saja. Taat dan setia, Roh Tuhan akan menuntun kita. Roh Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Jika dengan akal kita tidak akan mendapatkan bagaimana rahasia Tuhan. Jika kita tafsirkan dengan otak kita ini Bapak Saudaraku, kita tidak mampu. Karena apa? Karena otak kita cuma segepok. Hanya segini aja cuma otak kita. Kita tidak mampu untuk mengkonsumsi firman Tuhan. Kalau dengan akal kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pada saat ini banyak orang Kristen menduakan Tuhan. Seakan-akan sudah di dalam Tuhan. Hanya judul aja di dalam Tuhan, tapi isinya masih orang dunia. Jadi itu harus kita sadari saudaraku, karena tidaklah sama seperti ajaran manusia, tapi seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita baca Bapak Saudaraku ayat 15 mengatakan kepada kita, di mana tadi 14 mengatakan kepada kita tadi, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kristus itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang-orang disiksa karena kejahatan. Itu wajar-wajar saja. Karena apa? Karena dia juga sudah siap, karena dia mengatakan ini sama seperti judi, kalau dapat syukur, kalau nggak dapat ya udah hukuman. Itu sudah dipikirkan terlebih dahulu sebelum dia berbuat.
dia sudah mengerti bagaimana jawabannya. Tapi di sini Bapak Ibu Saudaraku, kita disiksa karena nama Tuhan itu tidaklah seberapa manusia mau bertahan. Karena apa? Karena orang mau disiksa karena ada harapan akan bersenang-senang. Sumpama saja dia menodong itu, dia ada harapan, jika saya dapat uang yang di tasnya itu, saya akan bersenang-senang. Itulah harapannya, sehingga dia mau merampok. Karena apa? Karena harapannya, jika saya dapat, saya akan bersenang-senang. Jika saya ketangkap, saya akan masuk penjara. Itulah yang di dalam benaknya, sehingga dia lakukan karena dia siap untuk melakukan itu. Tapi Bapak Saudaraku, ini kita disiksa untuk memperjuangkan nama Kristus. Itu menyiksa daging. Itu tidak seberapa manusia mau melakukannya. Makanya kita lihat Bapak Saudaraku, saat ini banyak orang Kristen tidak sungguh-sungguh untuk taat dan setia kepada firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini hanya sebagai dasar, sehingga awalnya memang betul-betul firman Tuhan hanya 15 menit. Sesudah itu adalah aturan-aturan dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita ditipu oleh dunia ini Saudaraku. Karena setan itu sangat-sangat licik untuk mengotori kita. Sangat licik untuk mengelabui kita, seakan-akan kita di dalam Tuhan. Ternyata kita sudah di jalan kuasa genggaman si iblis. Bapak Ibu Saudaraku, haruslah kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi jika memang kita kembali kepada firman Tuhan Bapak Saudaraku, ada penderitaan. Jadi makanya banyak orang Kristen saat ini Bapak Saudaraku tidak mau melakukannya kebenaran firman Tuhan ini, karena di situ tidak enak di daging, tapi sakit di daging. Tapi jika kita melakukan kehendak manusia, enak di daging, karena kita disayangi sebagai miliknya. Tapi ini adalah pilihan kita Bapak Saudaraku, karena Tuhan juga tidak memaksa kita. Kita tidak dibuat seperti remote, tidak dibuat kita maju, mundur, kiri, kanan dikendalikan oleh remote, tapi kita diberikan hak bebas. Apakah kita bebas melakukan seturut dengan kehendak kita? Apakah kita bebas melakukan seturut dan kehendak Tuhan? Jadi banyak sekali sekarang ini Bapak Saudaraku, kita mengatakan anak-anak Tuhan, tapi kita bebas untuk melakukan kehendak daging kita. Ini yang akan jadi akhir zaman ini Saudaraku. Seakan-akan kita ini anak Tuhan, tapi kita di dalam kehendak kendali si iblis. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini tadi jelas ayat 6 mengatakan pada 16 tadi mengatakan kepada kita, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah sesudahnya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika dihakimi adalah pertama di rumah Tuhan, bagaimanakah akhirnya orang-orang yang tidak percaya? Jadi saat ini Bapak Saudaraku, orang percaya saja belum tentu mau memperjuangkan nama Tuhan Yesus jika kita disiksa. Tidak seberapa manusia mau bertahan walaupun dia sudah Kristen, walaupun sudah mengatakan anak-anak Tuhan. Jika dia disiksa, tidak seberapa orang yang bertahan. Karena apa?
Karena saat ini banyak orang Kristen karena diberkati. Karena apa? Karena di situ dikatakan kamu akan diberkati berlimpah-limpah ruah. Nah, ini dia saudaraku. Jadi banyak tawar-tawaran supaya kamu akan diberkati. Jadi bukannya supaya kamu mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi tidak seberapa manusia mau memperjuangkan mendapatkan hidup yang kekal itu. Tapi rata-rata manusia orang Kristen pada saat ini kamu akan diberkati berlimpah-limpah ruah. Itu yang dicari, itu yang diharapkan, sehingga datang ke gereja untuk menyerahkan masalah, bukan mencari masalah. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita katakan kita ini orang Kristen, tentu kita mencari masalah. Karena apa? Karena penderitaan yang kita alami pasti akan datang. Karena apa? Karena kita ini adalah numpang. Kita ini adalah bertentangan dengan dunia. Karena apa? Karena kita sudah dipilih dari dunia. Jadi kita harus tahu diri siapa kita ini. Jadi kita bukanlah pemilik dunia, tapi kita adalah pemilik kerajaan sorga. Karena kita sudah dipilih dari dunia. Jadi jika kita belum tahu bahwa kita ini dipilih dari dunia, tentu kita sama seperti dunia. Tidak ada bedanya. Jadi makanya Bapak Saudaraku, kita melihat saat ini banyak orang Kristen tidak ada bedanya. Karena apa? Karena dia tidak tahu dia bahwa sudah dibeli dengan lunas, sudah dibayar dengan lunas dari dunia ini. Dia dipilih, dia sudah menjadi milik Allah, tapi dia kembali lagi ke dunia ini. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada petunjuk itu adalah Alkitab, bagaimana kita mengerti jalan-jalannya Tuhan? Karena Tuhan saat ini tidak bisa berbicara langsung kepada kita. Anakku, kamu harus begini. Tidak lagi ada. Tapi harus dengan firman. Harus dengan perkataannya melalui firman. Jadi jika kita baca firman Tuhan ini, ada Roh Kudus menuntun kita. Ada Roh Kudus mengajari kita. Ada Roh Kudus untuk membimbing kita. Ada Roh Kudus untuk membina kita. Ada Roh Kudus untuk membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, menjadi pengikut Kristus itu adalah seperti orang bodoh, seakan-akan orang gila. Kenapa saudaraku? Karena seakan-akan tidak ada dayanya, seorang bodoh-bodoh. Kenapa saudaraku? Kita melihat sebagaimana si Lazarus seakan-akan tidak berharga dunia ini. Tapi kita melihat bagaimana orang kaya, dia pesta pora bersenang-senang, bahkan banyak kawan-kawannya. Itu contoh yang diberikan Tuhan kepada kita, Bapak Lazarus dengan orang kaya itu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang Kristen saat ini sangat luar biasa pelayanannya, tapi hatinya masih mengharapkan dunia ini, supaya saya diberkati berlimpah-limpah ruah. Tidaklah seberapa seperti Rasul Paulus berjuang sampai tetes terakhir. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ini saat ini adalah di genggaman iblis. Karena setan sudah jatuhkan ke dunia ini. Dia ada di dalam dunia ini. Jadi kita tinggal di dunia ini tentu adalah di genggamannya. Jika kita berontak, tentu dia membenci kita. Tentu kita disiksa. Tentu kita dihina. Tentu kita diejek. Tentu kita diolok. Kenapa? Karena kita tidak mau mengikuti peraturan-peraturan. Jadi kita itu numpang. Jika kita numpang,
kita tidak mau mengikuti peraturan-peraturan yang tempat kita numpang itu, bagaimana yang punya rumah itu melihat kita? Tentu yang punya rumah tentu benci melihat kita. Karena apa? Karena tidak mau mengikuti aturan-aturan di dalam rumahnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sadarlah kita bahwa kita ini numpang di dunia ini. Walaupun kita masih hidup dalam dunia ini, tapi kita sudah dipilih dari dunia ini. Jadi itu Bapak Saudaraku, itu bukan kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena kasih anugerah, pemberian Tuhan kepada kita. Tinggal kita, apakah kita hargai pemberiannya itu, apakah kita mengikuti kasih anugerahnya itu atau tidak. Tapi Tuhan sudah memberi jalan, Tuhan sudah memberi petunjuk apa yang harus kita lakukan selagi kita diberi kesempatan di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, selanjutnya kita lanjut lagi baca ayat 17 tadi. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi yang percaya saja belum tentu mendapatkannya, apalagi yang tidak percaya kepada Injil Allah. Jadi ini ya tergantung kita masing-masing. Selagi kita masih diberikan kesempatan, marilah kembali kepada Injil, kembali kepada firman, supaya kita jangan sia-sia kehidupan kita ini. Karena di sini ayat 18 mengatakan kepada kita Bapak Saudaraku, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Nah, jadi Bapak Saudaraku, orang benar saja belum tentu diselamatkan. Kenapa? Karena banyak orang benar menurut diri sendiri, bukan menurut Tuhan. Dia rajin beribadah, rajin melayani, tapi tidak menurut firman Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita tahu haruslah menurut firman. Jadi bukannya karena benar menurut manusia. Karena benar menurut manusia belum tentu benar menurut Tuhan. Karena apa? Karena jika kita memberi kepada orang banyak, tentu kita itu benar menurut manusia. Tapi pemberian kita itu